Assalamualaikum sahabat ngobrol sama Ibu, apa kabar? Semoga sehat semua. Pekerjaan itu tidak selamanya bisa berada di suatu tempat tertentu, tetapi ada kalanya menuntut seseorang untuk berpindah dari tempat asal ke kota lain, bahkan bisa ke luar negeri. Kepindahan ini membawa konsekuensi yang lebih apabila kita mempunyai anak. Pasti persiapannya akan lebih banyak. Tidak hanya sekedar tiket dan akomodasi, namun faktor psikologis juga berpengaruh. Untuk itu malam ini kita undang sahabat kita, Mbak Siska Daulika, yang sekarang bermukim di Toyota City Aichi, Jepang. Selamat malam Mbak Siska, apa kabar? Selamat malam Ibu, baik-baik, Alhamdulillah. Ibu gimana? Alhamdulillah. Mbak Siska, saya ingin mendengar nih Mbak ceritanya Mbak Siska pada waktu dulu menjelang pindah ke Jepang ya, persiapannya pada waktu tahu bahwa suaminya tugas di Jepang gitu ya. Kan pertama kali itu adalah bahasa ya Bu ya, karena kita memang memiliki bahasa yang berbeda sekali di dalam Indonesia dengan Jepang. Yang saya baca gitu sumber berkata bahwa di Jepang itu nggak banyak yang bisa bahasa Inggris juga, padahal bahasa Inggris kan global language ya. Nah di situ saya mempersiapkan diri untuk ya sedikit ya basic lah kita bisa berbahasa Jepang gitu. Begitu pula ke anak-anak gitu, kita sudah mempersiapkan sejak dini dari 6 bulan sebelumnya Bu, kita mempersiapkan. Selain bahasa juga saya memperkenalkan culture ya, budaya Jepang itu seperti apa, karena memang sungguh berbeda gitu antara Indonesia dengan Jepang. Jadi saya sudah mulai memberikan buku anak-anak gitu kepada anak saya gitu, saya ceritakan gitu. Dari situ dia sedikit memiliki gambaran. Saya tuh tertariknya gini loh Mbak, tadi kan Mbak Siska sudah 6 bulan sebelum berangkat gitu ya, anak-anak tuh disiapin di lesin bahasa, kemudian ada buku tentang culture sana gitu ya. Tapi sebelumnya betul. Kan dikasih tahu dulu ya anak-anak. Iya, jadi saya memang waktu yang paling tepat untuk menceritakan ke anak kita kan sebelum tidur ya. Jadi sebelum tidur kami selalu bercerita bahwa apa yang akan terjadi gitu nantinya gitu. Jadi saya bilang ke Satria bahwa memang kita akan pindah ke Jepang. Di Jepang sana ya 6 bulan sebelumnya kan ayah sudah ditinggal oleh ayahnya juga gitu kan, sehingga ya Satria juga diceritakan seperti itu senang karena nanti akan berkumpul lagi gitu dan ayahnya gitu, keluarga kita lengkap kembali gitu. Nah di situ juga saya kasih tahu ke dia bahwa dengan kita pindah artinya kita juga sekolahnya dia juga akan pindah gitu, di mana dia juga harus mempersiapkan diri bertemu dengan lingkungan baru dengan teman-teman baru. Nah, gimana caranya agar dia bisa mudah gitu untuk ngeblend dengan yang lainnya, ya dia harus benar-benar bisa mengerti gitu bahasa yang mereka gunakan. Setiap les private terkait dengan bahasa ya dia bersungguh-sungguh gitu, dia jalanin. Selain faktor bahasa ya Mbak Siska ya, kalau aku lihat kan pasti sebelum pindah itu banyak hal yang perlu disiapin, baik apartemennya, kemudian bagaimana barang-barang apa yang perlu dibawa dan lain-lain, dan juga mungkin selain culture itu kan banyak ya, bisa gaya hidupnya dan lain-lain. Apa waktu itu yang Mbak Siska persiapkan? Sebenarnya Bu, dari komunitas di Jepang sendiri kan sudah ada yang memberitahu kepada saya apa saja yang harus disiapkan gitu. Jadi kalau misalkan seperti apartemen dan sekolah gitu ya, alhamdulillah kita sudah dibantu oleh company untuk disiapkan gitu. Jadi kita datang ke sini, kita tinggal pindah gitu, lalu kemudian sekolah juga kita tinggal masuk sesuai dengan tanggal yang ditentukan gitu. Nah, karena di Jepang ini 4 musim, jadi yang lebih disiapkan itu adalah ya persiapan kita terkait dengan kelengkapan seperti baju, seperti itu. Kita ke sana flight Desember pas winter ya Bu ya, turun-turun udah dinginnya dingin banget gitu, udah beda banget. Kita ya cuma simpel aja sih Bu, persiapan kita gimana ya, paling baju, peralatan dapur juga paling dikit aja karena di sini juga udah disediakan gitu. Jadi lebih ke arah persiapan pribadi ya, pakai yang dibawa, yang dipakai. Kemudian kan ada perbedaan juga nih ya. Kalau aku lihat ya di sini itu kan setiap keluarga ada mobil pribadi, kemudian kemana-mana juga ada ojek online. Sedangkan di sana kan beda ya. Selain itu juga mungkin kalau di sini urusan rumah tangga kan kita ada yang bantu ya, nggak tahu saudara atau asisten. Sedangkan di sana semuanya kan sendiri nih tanpa bantuan. Punya anak 2 gitu loh ya. Benar Bu, memang kalau misalnya dari segi mental saya nggak bisa bohong, pada saat
saya datang ke sini saya ngedrop banget ya, karena memang semua kita lakukan sendiri gitu. Bahkan di saat musim dingin yang pakaian nggak bisa kering aja kita harus laundry kita nggak bisa panggil tukang laundry seperti di Indonesia gitu. Kita harus jalan ya, bawa 2 jinjingan baju yang berat-berat itu gitu. Memang kehidupan di sini memang lebih berat sih Bu, saya akui itu gitu. Memang saya selalu edukasi ke anak-anak bahwa ya kita harus jalani apapun gitu tantangannya gitu, karena memang adanya seperti ini, kita nggak bisa demanding kok nggak ada ojek online sih seperti Indonesia, nggak ada taksi online gitu kan, atau taksi mobil dan lain-lainnya. Memang jalan kaki gitu. Naik kereta ya kita harus jalan kaki dulu sampai ke station sekitar 3 kilo 2 kilo gitu kan. Dari segi saya sendiri memang saya drop di awal gitu, karena biasanya ada pembantu, di sini nggak ada pembantu. Mau bayar pembantu di sini Ichimangyen 10.000 yen Bu per ruangan. 1.400.000 per ruangan. Itu kan cuma 1 jam. Bisa bangkrut saya. Jadi ya secara mental dengan apa ya, berjalannya waktu pada akhirnya jadi terbiasa Bu, dan adanya teman-teman yang saling mensupport juga, ya saya nggak sendiri. Pada akhirnya saya berkaca di sini. Sekarang saya bisa menjalannya dan biasa aja gitu Bu. Kadang kalau misalkan ngelihat ibu-ibu Jepang yang tough seperti itu, saya bilang bahwa masa saya nggak bisa sih kayak gitu kan. Mereka punya anak umur semalik 2 tahun, digandeng jalan, kemudian sambil gendong anaknya dia yang masih baik. Dan itu tuh dia saat winter dingin-dingin gitu kan, bawa laundry lagi. Masa saya nggak bisa sih kayak gitu. Itu melihat aja hidupnya udah berat banget gitu. Jadi kita suka men-challenge diri sendiri akhirnya di sini Bu. Dan akhirnya berhasil ya. Kira-kira berapa bulan tuh bisa adaptasi begitu buat Mbak Siska sendiri? Adaptasi saya makan waktu sampai saya bisa relax dengan keadaan kayak gini ya 6 bulan ya Bu ya. 3 bulan fase menerima lah gitu. Ada lagi yang menarik nih ya, mengenai makanan. Tentu saja kan makanannya berbeda ya. Gimana caranya waktu itu Mbak Siska mensiasatinya ya supaya anak-anak juga tidak merasa homesick gitu? Memang di sini terkait makanan terbatas sekali ya Bu ya. Jadi karena saya memang seorang Muslim, jadi saya selalu benchmark dengan teman-teman saya yang Muslim juga gitu. Jadi mereka selalu memberi informasi gitu Bu, di mana halal market yang bisa saya kunjungi atau bisa saya pesan gitu. Jadi karena di Jepang apa-apa mahal, memang lebih baik kita masak sendiri. Dari yang awalnya nggak bisa masak, pada akhirnya jadi bisa masak gitu. Karena kita jadi ditantang gitu kan. Sekali makan, kita makan resto di luar gitu, yang makanan enak gitu, kita bisa sampai 8.000 yen gitu, hampir sejutaan. Berarti itu cuma makan doang. Jadi ya lebih baik jangan sering-sering makan di luar, tipsnya. Kita masak aja dulu sendiri di sini gitu kan, masak sendiri. Setelah itu ya karena saya hidup di zaman yang serba mudah gitu ya, ada YouTube. Jadi ya step by stepnya untuk masak makanan yang diinginkan itu jadi lebih mudah sekarang Bu. Oleh karena itu sekarang suami pengen apa, anak pengen apa, alhamdulillah sudah bisa saya penuhi gitu Bu. Karena ya dengan adanya YouTube itu, terima kasih YouTube. Kemarin itu Mbak Siska juga melewati bulan puasa ya di Jepang. Masjid juga jarang gitu ya. Terus mungkin kalau di sini kan azan tuh bisa terdengar di mana-mana, di sana kan enggak gitu ya. Nah, suasananya memang beda banget Bu. Kalau di sini tuh memang benar-benar kita udah pakai aplikasi aja lah azan kalau misalnya maghrib gitu, kita tahu gitu waktunya ya. Dan waktu itu kebetulan saya waktu spring ya Bu ya. Jadi di sini tuh jam 3 pagi kita udah imsak Bu. Jam 7 malam kita baru buka. Panjang banget ya. Kebetulan anak-anak saya puasa semampunya aja gitu. Kita nggak memaksakan. Sahur pun dibangunkan, makan bersama gitu. Namun saya bilang tolong tahan lapar semampu kamu gitu. Kalau misalkan kamu memang sudah nggak kuat, ya sudah buka puasa aja. Tapi lebih baik kalau misalkan sampai maghrib gitu. Namun sayangnya memang karena waktu yang sangat panjang, anak saya juga masih TK ya Bu ya, masih di Kodomoen, jadinya dia nggak kuat. Di sekolah dia udah minum. Dan teman-temannya juga kan nggak ada yang tahu kalau sebenarnya dia puasa gitu kan. Pasti nggak ada yang kuat. Tapi dia bilang, Man, Satria udah buka puasa ya gitu, jam segini.
oke, nggak apa-apa, semampunya, bagus. Nanti Iya. semakin tumbuh dewasa Satria harus lebih puas. Saya tetap ingin bertanya nih, tertarik tentang anak-anak. Pada waktu anak-anak pindah ya di sekolah yang baru gitu, gimana cara adaptasinya? Iya. Saya selalu ingat ya kata Bu Isti, itu jadi pegangan saya juga gitu selama di sini. Jika ada perubahan perilaku terhadap anak gitu, kita bisa mungkin aware. Ya biasanya anak aktif, jadi pendiam gitu, pasti ada sesuatu, ada masalah apa gitu. Nah, itu saya pegang gitu. Jadi saya justru selalu aktif bertanya gitu. Ketika anak saya Satria masuk ke Asian Kodomoen gitu kan, ke TK di Jepang gitu, saya selalu nanya, Satria gimana tadi di sekolah gitu, main nggak sama teman, bisa ngobrol sama teman gitu, Satria ada masalah gitu. Dan dia selalu cerita bahwa enggak kok, nggak ada masalah apa-apa, Satria tadi main. Ya walaupun sebenarnya dia terkendala di bahasa gitu ya, namanya anak-anak ya main-main aja gitu, mungkin dengan bahasa tubuh awalnya. Betul. Tapi pada akhirnya dia bisa mengerti apa yang dimaksud dan bagaimana cara menyampaikannya. Ya saya biarkan aja lah Satria senyamannya bagaimana dia bergaul dengan temannya gitu. Saya nggak mengatur ini dan itu, takutnya dia malah tambah stres kan. Betul. Tapi kalau misalnya memang ada masalah, jadi ya ditanyakan atau dia ngomong ke saya. Sekolah Satria itu sekolah internasional ataukah sekolah untuk anak-anak Jepang? Jadi kalau di Jepang ini ada dua ya sekolahnya, dia sekolah negeri milik pemerintah dan private school, sekolah swasta gitu. Sekolah swasta di sini nggak kebayang mahalnya seperti apa, Bu. Jadi Satria sekarang sekolah yang ditentukan di pemerintah. Kalau ketika kita pindah ke Jepang, kita selalu berurusan dengan yang namanya City Hall di sini ya, Bu ya. Jadi dia mengatur keluarga ini sebaiknya bagaimana sih untuk tinggal di Jepang gitu. Jadi dia yang memberitahukan bahwa oh ya kamu sekeluarga nanti akan mendapatkan tunjangan ini gitu. Lalu kemudian nanti anak kamu yang berusia 7 tahun karena tinggalmu di Ekaku Apato, sekolah SD yang paling dekat adalah di Obayashi, sekitar 3 km dari rumah. Jadi nanti anakmu akan sekolah di Obayashi, seperti itu, Bu. Di sekolahnya ini, apakah ada komunitas Indonesianya? Maksudnya anak-anak dari komunitas Indonesia yang sekolah di situ? Ataukah memang Satria satu-satunya orang Indonesia yang sekolah di situ? Enggak, jadi di sekolahnya Satria ini ada anak-anak Indonesia juga yang bersekolah di sana gitu. Dan itu berada di satu lingkungan apartemen yang sama. Oke. Tiap ada pertemuan orang tua murid, sudah ditentukan bahwa anak-anak Jepang harinya ini dan ini, di jam ini dan ini. Sedangkan anak-anak Indonesia di jam ini, di hari ini, anak-anak Malaysia ini dan ini. Jadi sudah diatur waktunya sesuai dengan available dari translatornya, Bu, interpreternya itu. Jadi memang sudah rapi ya, kelebihan di sana rapi ya Mbak ya. Iya, rapi Bu. Tadi kan Mbak Siska pernah bercerita ya di awal-awal tuh ya agak berat gitu ya, tapi untungnya kan ada komunitas yang bisa mendukung Mbak Siska sehingga Mbak Siska merasa tidak sendirian. Tetapi siapa lagi yang bisa mendorong Mbak Siska? Selain komunitas sendiri, ini saya berusaha untuk bisa menembus komunitas dari ibu-ibu Jepangnya itu sendiri, Bu. Jadi saya berusaha mencari teman ya yang orang Jepang gitu, karena menurut saya akan useless kalau kita tinggal di Jepang tapi kita tidak menemukan sisi dari lokalnya itu sendiri ya. Ya yang diuntungkan adalah alhamdulillah ya saya bisa berbahasa Inggris gitu. Jadi yang saya dekati adalah ibu-ibu Jepang yang memang bisa berbahasa Inggris, sehingga saya pun mudah, dia pun mengerti gitu kan apa yang saya maksud. Nah di situ saya menemukan teman-teman dekat yang memang sangat membantu saya dan dia orang Jepang. Ternyata dari situ saya bisa menggali bagaimana kebudayaan Jepang, bagaimana etika yang seharusnya kita lakukan gitu. Itu ya dari mereka gitu. Jadi saya bisa belajar banyak juga dari teman-teman saya yang orang Jepang itu sih, Bu. Jadi menarik pada waktu pindah ke Jepang, punya saudara dari Indonesia di sana, itu kan kayak saudara ya karena di perantauan. Yang kedua dapat teman baru gitu. Mbak Siska, kalau setelah sekian bulan ya Mbak Siska ya, kalau dilihat gitu manfaat apa dengan Mbak Siska pindah ke luar negeri ini terhadap keluarga Mbak Siska termasuk pada anak-anak? Kalau saya lihat ya Bu ya, dengan saya pindah ke luar negeri itu sekarang dia sudah bisa membandingkan antara mana yang baik dan mana yang nggak baik gitu. Dari
dari Indonesia maupun dari Jepang itu sendiri gitu. Dia lihat di Jepang itu semua tersistematis ya, maksudnya apa-apa terorganisir dengan baik gitu kan. Nah, sedangkan di Indonesia dari segi segala kemudahan yang ada yang dia tidak bisa dapat di Jepang, ya dia sudah bisa membandingkan itu. Jadi dia suka bilang, kalau aku pulang ke Indonesia sih apa-apa gampang, ya mah ada ojek, ada apa, pesan makanan gampang, ke restoran juga gampang. Sedangkan di Jepang susah. Tapi kalau misalkan Satria balik ke Indonesia, nanti Satria nggak bisa nih ke tempat-tempat yang nggak ada di Indonesia, ke taman gratis kayak di Jepang, seperti itu. Jadi dia sekarang sudah bisa membandingkan ya antara dua negara, baik kelebihan dan kekurangannya. Lalu rasanya Satria sekarang lebih mudah untuk adaptasi gitu, gampang dia sekarang menemukan teman baru. Kalau dulu kan sulit ya, mungkin karena dia masih kecil juga gitu. Sekarang kalau saya lihat, kalau kita balik ke Indonesia pun ya Satria nggak akan kaget-kaget banget gitu, karena dia sudah dilatih ya bahwa dia pernah gitu pindah-pindah ke satu kota atau ke satu negara yang lain gitu kan. Jadi ya itu akan lebih memudahkan dia untuk beradaptasi sih. Para pendengar Ngobrol sama Ibu, pindah ke luar negeri bersama anak-anak memang perlu persiapan. Tetapi kalau itu dilakukan dengan cermat, selain faktor tiket, tempat tinggal, akomodasi, sekolah, dan lain-lain, juga faktor psikologis perlu disiapkan, maka semuanya akan menjadi lancar. Adaptasi memang diperlukan, tetapi tidak perlu waktu lama. Bahkan manfaat yang diambil bisa banyak, seperti pengalaman Mbak Siska tadi. Terima kasih Mbak Siska. Sama-sama Bu, semoga bermanfaat ya Bu ya. Bagi para pendengar, kalau ada pertanyaan atau masukan, mohon tulis pada kolom komen di bawah ini, dan mohon untuk subscribe, like, dan share pada teman-teman yang lain. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.